Kalau dari perusahaan multi-finance, seperti apa tanggapannya merespon penurunan suku bunga ini? Iya, yang pasti kita sangat senang ya, karena memang 5,75 bertahan cukup lumayan lama. Kita bertahan di stay higher for longer itu dari 6% ke Betul. 5,75 cukup lumayan lama. Dan penurunan suku bunga 5,25 menjadi angin segar. Walaupun tidak serta-merta bunga itu akan langsung turun. Jadi kalau kita lihat likuiditas dari perbankan juga sebagai salah satu fundernya kita, krediturnya kita itu lagi tight-tightnya. Kalau kita lihat LDR semua perbankan juga naik. Mudah-mudahan likuiditas juga cukup lumayan bagus sehingga penurunan suku bunga bisa langsung diikuti dengan penurunan suku bunga dari kreditur perbankan ke multi-finance. Begitu Mbak Sabrina. Oke, jadi tapi memang Anda juga fully aware bahwa dengan ada penurunan suku bunga di Bank Indonesia ini transisinya juga pasti ada. Betul. Gitu. Tapi ada sinyal tersendiri yang menunjukkan bahwa suku bunga akan menurun dan itu direspon baik gitu ya, angin segar. Biasanya memang akan langsung kita respon dari penerimaan suku bunga dari kreditur. Dan ini kalau kita lihat juga harusnya akan jadi angin segar buat perusahaan pembiayaan dan ATPM ya. Karena kalau kita lihat di semester 1 ini yang akan habis penjualan kendaraan dan leasing kendaraan juga cukup lumayan menantang tahun 2025 ini. Oke, saya juga ingin tanya mungkin sebelum kita nanti melihat dan menakar-nakar lagi dampak dari penurunan suku bunga 25 basis point dari BI Rate. Kemarin ketika era higher for longer is here to stay dan suku bunga BI Rate ditetapkan cukup lama di 5,75%, dampaknya seperti apa Pak terhadap industri otomotif Kalau kita lihat dan multi-finance? ada hal yang anomali antara 2024 dengan 2025. Oke. Jadi kalau kita lihat data Gaikindo, angka wholesale dan angka retail justru ada penurunan. Di tahun ini retailnya turun 7,73% dari 289 ribu unit ke 267 ribu unit. Di wholesale-nya juga dari 264 ribu unit ke 256 ribu unit, turun 2,9%. Padahal di tahun 2024 sebelumnya suku bunganya bertahan di 6%. Ya, sedangkan 2025 kita masuk ke 5,75 dan mungkin 5,5. Di pembiayaan kendaraan juga realisasi kredit di perusahaan pembiayaan 2024 year to date April itu ada di 93 triliun. Sedangkan di tahun 2024 hingga bulan April 2025 ini angkanya 83 triliun. So ada turunan 10%. Jadi kalau saya lihat korelasinya dengan apa? Kenapa suku bunga turun tapi penjualan turun? Ada korelasinya dengan daya beli masyarakat kalau saya lihat. Itu sudah mulai terlihat dan terasa. Bahkan kalau kemarin kita merefer diri Lebaran aja, angka yang mudik itu kan turun. Jadi 140 juta ya. Betul. Jadi kalau kita lihat penurunan daya beli masyarakat sangat berasa. Jadi walaupun suku bunga acuan sudah diturunkan dari level 6 ke 5,75. Terus lalu 50 angkanya masih belum menunjukkan peningkatan. Mungkin ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat di bulan Maret kan pertumbuhan ekonomi 4,87. Iya, pertama kali dalam beberapa tahun ke belakang kita di bawah 5%. Mungkin itu lebih dapat korelasinya. Apakah ada sedikit kekhawatiran dari industri multi-finance dan juga otomotif melihat hal ini? Dan apakah Anda melihatnya ini unik di Indonesia saja atau juga Anda melihat ini hal yang sama di Asia Tenggara ataupun pasar otomotif global lainnya? Ya, pasti ada kekhawatiran karena untuk perusahaan pembiayaan ada dua indikatornya. Yang pertama adalah realisasi kredit, peningkatan aset. Yang kedua adalah non-performing financing. Penurunan daya beli masyarakat itu akan berdampak juga dengan penurunan daya bayar masyarakat. Nah ini terlihat kalau kita lihat dari NPF industri pun di tahun 2025 ini berada lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Ya, ada di sekitar 2,4 per April itu 2,5% gitu. Oke. Saya ingin tanyakan juga kepada Anda, adakah strategi khusus yang selama ini dilakukan dari industri multi-finance, otomotif dan lain-lain ketika Anda melihat ada daya beli masyarakat yang memang ketara gitu ya, kelihatan di penurunan yang ada dari sales dan lain-lain? Ya, kalau kita ngelihat hampir sama dengan semua industri di perusahaan pembiayaan, dengan adanya produk baru yang diluncurkan oleh OJK yaitu dana tunai. Dana tunai. Sekarang mulai bergerak karena kebutuhan untuk penambahan modal kerja dan investasi itu sekarang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan untuk membeli kendaraan. Ya. Jadi saya lihat di CIMB Niaga Finance juga hampir sama. Jadi kalau kita lihat dana tunai ini udah menjadi primadona, apalagi sekarang OJK
sudah mengeluarkan POJK baru bahwa pembiayaan dana tunai untuk segmen produktif bisa sampai dengan 10 miliar. Nah itu menjadi kita mempunyai produk tambahan, diversifikasi produk, pembiayaan kendaraan dan dana tunai. Dana tunai yang akan kita coba genjot lah dalam kondisi yang seperti ini. Oke, baik. Dengan adanya penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin per akhir Mei ini, bagaimana Anda melihat ada perlunya strategi khusus untuk mengantisipasi risiko kredit macet NPL jika terjadi lonjakan pembiayaan? In the meantime, sudah tahu juga Pak Aris ada daya beli yang cukup lesu, berarti kan disposable income atau saving itu sedang menurun. Tapi bagi mereka yang tetap memutuskan untuk membeli otomotif, apakah ada kekhawatiran sendiri mengenai NPL, strategi khusus untuk meminimalisir antisipasi risiko Kalau kredit kita macet? lihat regulator sudah cukup lumayan proaktif mensupport industri ini memitigasi tingkat risiko yang tinggi dengan adanya sistem informasi layanan keuangan atau SLIC. Nah, sehingga perusahaan pembiayaan bisa meningkatkan prudensial sebelum memutuskan kredit. Mereka bisa melihat dulu profil customer, karakter nasabahnya tersebut melalui SLIC. Sekarang juga sudah banyak rekanan-rekanan dari credit scoring yang bisa juga dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk bisa memastikan kualitas nasabah yang akan mengajukan kredit apakah layak ataupun tidak. Dan yang terakhir mungkin dari industri, dari asosiasi juga APPI memberikan juga satu fasilitas sistem Rapindo ya untuk pengecekan kendaraan supaya dipastikan bahwa kendaraan tersebut tidak sedang diagunkan di tempat yang lain. Jadi berbagai macam data-data disediakan oleh regulator, oleh market sendiri dan oleh asosiasi. Jadi kalau kita lihat harusnya lebih bisa dimitigasi lah. Walaupun tetap tekanan ekonomi akan menjadi kuncinya. Apakah akan NPL akan naik atau akan lebih turun? Jadi tetap kepada tekanan ekonomi yang ada ya, dan pasti Mbak, dan karena purchasing power dari daya beli masyarakat, betul. mau itu lagi suku bunga tinggi atau turun. Dan karena semua data yang ada itu hanya memprediksi dengan current condition. Kalau kita prediksi karakteristiknya, capacity to payment-nya, customer ini akan perform seperti apa di kemudian hari. Tapi pada saat perekonomiannya jatuh, apapun yang diprediksi sekarang akan susah untuk diprediksi.